Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat monggo ngaos saya yang budiman, yang sehat, selalu panjang umur, dan insya Allah penuh dengan keberkahan serta keberlimpahan. Amin Allahumma amin. Untuk kali ini mari kita simak penjelasan tentang keutamaan ziarah kubur di makam kedua orang tua kita. Jadi kita dengarkan penjelasan dari Abah Guru Bakhit. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zuril kubur tazkur bihal akhirah. Waghsilil mauta fa inna mu'alajata jasadin khawin mau'izatun balighah. Wa salli 'alal janaiz la'alla dzalika ayyuhzinak fa innal hazin fi zillillah." Artinya, Rasulullah bersabda, berziarahlah ke kuburan, karena dengan ziarah itu kamu ingat kepada akhirat. Kamu ingat kepada akhirat. Dan mandikanlah orang yang meninggal dunia, karena sesungguhnya menangani jasad yang kosong dari roh adalah nasihat yang sangat berkesan. Kalau kita memandi orang mati itu merupakan nasihat kepada kita. Maka itu panggilnya kita dimandi orang, dibalik orang, dikubui orang, di apa orang. Nah, itu nasihat yang sangat berkesan. Dan salatkanlah atas jenazah, semoga yang demikian itu membuatmu sedih, karena orang yang sedih itu adalah dalam lindungan Allah. Orang yang sedih karena apapun. Kalau kita sedih, itu kita dalam naungan Allah. Di waktu sedih itu doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi sedih itu bukan hal yang kada baik. Orang yang dalam keadaan sedih apakah sedihnya? Sedih kehilangan kah? Sedih apakah? Itu waktu sedih itu kita berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abi Mulaikah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zuru mautakum wa sallimu alaihim fa inna lakum fihim ibrah." Artinya, Rasulullah bersabda, berziarahlah kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalangan kalian, kaum muslimin artinya. Dan ucapkanlah salam kepada mereka, karena sesungguhnya bagimu pada mereka ada ibrah, ada pelajaran. Jadi ziarah kubur itu sebenarnya ringkas. Ada dua salam yang kita ucapkan waktu ziarah kubur itu. Salam yang pertama, salam secara umum. Salam secara umum itu kita ucapkan waktu kita di muka kubur, di muka pekuburan. Biasa pekuburan itu ada gerbangnya. Nah, di pintang gerbang itu kita ucapkan salam secara umum. Assalamualaikum diaral muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum wahai kuburan kaum muslimin, kami satu umat lagi datang menyusul kalian, artinya. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, jalan kita ke kubur, ke mana kubur yang kita tuju. Nah, misal ke kubur abah, kubur mama, kubur siapa. Nah, begitu sampai di muka kubur tuh, ucapkan pulang salam khusus. Nah, assalamu alayka ya walidi misalnya. Salam atas engkau wahai orang tuaku. Nah, itu salam khusus. Habis itu boleh kerja lagi dah. Cukup sudah ziarah kubur, itu mengucapkan salam. Kita ziarah Nabi, ke kubur Nabi itu ziarahnya kayak itu bang. Sampai kamu ke kubur Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, bertandar ke sana, assalamualaikum ya Abu Bakr ini Siddiq, bertandar ke sana lagi, berkisar ke sana lagi, assalamualaikum ya Umar ibn al-Khattab. Habis saya sudah, itu cukup ziarah demikian. Dan ucapkanlah salam kepada mereka, karena sesungguhnya bagimu pada mereka itu ada ibrah, ada pelajaran. Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak melewati kuburan seseorang, melainkan ia berdiri atasnya dan mengucapkan salam kepadanya. Dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwasanya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah ke kuburan pamannya Hamzah pada beberapa hari. Lalu ia berdoa dan menangis di sisinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara qabra abawaihi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba barra."
Artinya barang siapa berziarah ke kubur kedua orang tuanya atau salah seorang dari keduanya pada setiap hari Jumat, niscaya ia yang ziarah itu diampuni dan ditulis sebagai orang yang bakti kepada orang tuanya, sekalipun waktu orang tuanya hidup dia durhaka kepadanya. Lagi kuitan hidup durhaka lawan kuitan dah wani, sehingga ini jadi orang yang durhaka. Begitu abah mamanya meninggal, tiap Jumatnya ilangi nya ziarah, kada usah baca Yasin, kada usah baca macam-macam, cukup ziarah itu artinya bailang. Datang ke kubur abah, assalamu alayka ya abi, umpamanya assalamu alayka ya abi. Kubur mama, assalamu alayka ya ummi. Amun betatai keduanya kuburannya, assalamu alayka ya abawayya atau assalamu alayka ya walidayya. Mulai kayak lagi. Tiap Jumat dilaksanakannya itu, maka ini orang yang asalnya ditulis sebagai orang durhaka kepada orang tuanya jadi orang yang bakti kepada orang tuanya. Kada usah bertahlil di kubur, kada usah membaca Yasin di kubur, cukup dengan assalamu alayka. Apalagi membaca Yasin, Quran sahataman misalnya maginnya lagi, itu yang paling inting aja sudah cukup. Disunatkan pada ziarah kubur bahwa ia berdiri membelakangi kiblat. Jadi ziarah kubur itu disunatkan membelakangi kiblat, sehingga kita ini berhadapan dengan wajahnya yang dalam kubur. Disunatkan pada ziarah kubur bahwa ia berdiri membelakangi kiblat serta menghadapkan dengan mukanya ke arah mayit. Karena orang mati dalam kubur itu semuaan wajahnya dihadapkan ke kiblat. Dihiringakan kalau dalam tabala itu orang mati itu dihiringakan di tabala, muhanya dihadapkan ke kiblat. Jadi bila kita ziarah, otomatis kita membelakangi kiblat karena kita menghadapi si mayit ini. Dan agar ia mengucapkan salam, dan agar ia mengucapkan salam. Assalamu alayka. Namanya kula kada apa kada misalnya ngarannya sampai ngarannya assalamu alayka ya fulan umpamanya. Tidak mengusap kuburan. Jangan dikusap-kusap, jangan dipusut-pusut baturnya, paramitnya, apanya, jangan dipusut-pusut. Tidak mengusap kuburan. Tidak menyentuhnya dan tidak menciumnya. Penziarah ke kubur wali misalnya dicium baturnya, dicium kuburannya, nah itu khilaf ulama. Ada ulama sebahagian yang mengatakan itu hukumnya haram, ada yang mengatakan hukumnya boleh. Jadi lebih baik umpat nang selamat. Mana umpat nang selamat itu umpat nang haram artinya selamat kada betah luput lagi. Namun kita umpat nang boleh ada nang maharamakan. Namun kita kada memusut, mun kita kada mencium selamat. Kada nang maharamakan, kada nang bolehkan. Nah jadi ihtiyat artinya. Dan agar ia mengucapkan salam, tidak mengusap kuburan, tidak menyentuhnya dan tidak menciumnya. Kalau tujuannya itu mengambil berkah, nah itu nang jangan. Artinya jangan menyentuh, jangan mencium, jangan memusut. Kalau tujuannya itu dapat berkah, nah itu nang jangan. Menyapui misal malap ada apa-apa menyentuh itu. Menyentuh kuburan, membersihi kuburan ada jadi masalah. Ini menyentuh, memusut tapi tujuan ini adalah berkah. Nah itu nang jangan. Menjadi sebahagian ulama. Ada sebagian yang mengatakan boleh, kada apa-apa kalau itu kubur-kubur nabi, kubur aulia, ada yang mengatakan boleh. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah adat kebiasaan orang-orang Nasrani. Yang mencium kabatur kuburan itu kebiasaan orang-orang Nasrani, jangan ditiru artinya. Nafi' berkata, adalah Ibnu Umar. Nafi ini murid oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nafi berkata, adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, saya melihatnya 100 kali atau lebih datang ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia mengucapkan assalamu ala nabi, assalamu ala Abi Bakrin, assalamu ala Abi. Ibnu Umar ini anak oleh Sayyidina Umar. Anak oleh Sayyidina Umar. Jadi ujar murid Sidin, aku beratus kali melihat Ibnu Umar itu ziarah sampai ke kubur Nabi, assalamu ala nabi,
Assalamu ala Abi Bakrin, assalamu ala Abi. Nah itu aja. Artinya mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan atas Abu Bakar, mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan atas ayahku, dan ia pergi. Nanti dia pergi. Makanya mau kita balik lambat tuh dihandarnya askar di situ. Ini muka kubur Nabi itu balik lambat, misalnya bagiannya Yasin nggak ada kawan di situ. Serunya berjauh karena mulai zaman Nabi kayak itu aja orang ziarah. Assalamualaikum ayyuhan Nabi, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar, berjauh orang sampai wah ini berlaku demikian itu. Dari Abi Umamah ia berkata, saya melihat Anas bin Malik, sahabat Nabi, khadam Nabi. Anas bin Malik mendatangi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berdiri, lantas mengangkat kedua tangannya, sehingga aku menyangka bahwa ia memulai mengerjakan salat. Lalu ia mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia pergi. Nah kalau Anas berangkat tangan, Assalamualaikum ya Rasulullah, bisa pergi lagi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu indahu illa sta'nasa bihi wa radda alaihi hatta yaquma." Artinya, tidaklah seseorang yang berziarah ke kuburan saudaranya dan duduk di sisinya, melainkan saudaranya itu merasa jinak dengannya dan membalas salam kepadanya sehingga ia berdiri. Yang di kubur ini merasa nyaman diilangi, yang di kubur ini merasa terhibur diilangi, dan menjawab salam yang kita ucapkan kepada yang dalam kubur itu.